مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. Insyaallah nuasil darsana kita akan lanjutkan pada pembahasan sebab sujud sahwi. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ab'adus salat atau sunnah ab'ad di dalam salat. Insyaallah kita lanjutkan kepada sebab sujud sahwi. Tapi sebelumnya kita membahas dulu berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan sujud sahwi atau as-sahwu. Jadi as-sahwu, kata as-sahwu lugatan an-nisyan. Jadi sahwu artinya lupa. Secara bahasa berarti lupa. Jadi sujud sahwi ya secara bahasa sahwi artinya lupa. Nah, tetapi yang dimaksud di sini mutlaqul khalal al-waqi' fis shalah. Yang dimaksud dengan sujud sahwi di sini adalah ketika ada kekurangan yang terjadi di dalam sholat, yang terdapat di dalam sholat, tidak hanya karena lupa. Nah, yang dimana sujud sahwi ini dilakukan ketika ada salah satu sebab yang insya Allah kita akan bahas, satu dari 4 sebab ya, yang ada di kitabnya sebab sujud sahwi. Nah, jadi tidak lazim atau tidak hanya karena penyebab lupa, meskipun sahwi berarti lupa. Nah, kemudian yang kedua, sebelum kita masuk ke sebabnya, sujud sahwi ini adalah 2 sujud yang dijeda dengan duduk. Nah, 2 sujud, jadi sujud sahwi itu jumlahnya 2. Nah, dijeda dengan duduk. Nah, seperti sujud pada biasanya. Nah, kemudian hukumnya secara umum sunnah. Jadi kalau ditanya apa hukum sujud sahwi, hukumnya sunnah. Artinya kalau ada orang ya yang dimana dia ada sebab sujud sahwi di sini yang akan kita bahas nanti, kemudian dia tidak sujud sahwi, ya bisa kita katakan bahwa sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena sujud sahwi bukan wajib, bukan rukun, tetapi sujud sahwi hukumnya sunnah. Nah, kemudian adapun bacaannya, apa yang kita baca ketika sujud sahwi ya, bisa membaca bacaan sujud pada biasanya, subhana rabbiyal a'la. Nah, ada juga yang menambahkan bisa juga dengan membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, jadi kalau tidak hafal subhana man la yanamu wa la yashu, bisa membaca subhana rabbiyal a'la. Intinya ada tasbih di situ. Ada tasbih subhanallah. Nah, adapun ketika duduknya, bacaannya sama dengan duduk di antara 2 sujud pada umumnya, Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Nah, jadi sama saja. Jadi sujud sahwi yang pertama baca seperti bacaan sujud pada biasanya, atau bisa juga subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana itu artinya maha suci Allah, man la yanamu yang zat yang tidak pernah tidur, wa la yashu artinya yang tidak pernah lupa. Maksudnya Allah itu tidak tidur dan tidak lupa. Adapun kita manusia ya sering lupa. Nah, makanya dinamakan manusia linisyanihi au lisahwihi. Kita dinamakan manusia itu bahasa Arab ya karena kita banyak lupa. Nah, maka manusia itu mahallun nisyan, tempatnya lupa, tidak luput dari lupa. Nah, ini yang berkaitan dengan sujud sahwi. Dan sujud sahwi di dalam mazhab Syafi'i dilakukan sebelum salam. Semua sujud sahwi sebelum salam. Nah, mazhab yang lain ada yang setelah salam. Tapi kalau mazhab Syafi'i ada sujud sahwinya sebelum salam semuanya. Ada juga mazhab yang membagi, kalau seperti ini sebelum, kalau seperti ini kesalahannya setelah. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya lebih mudah. Yang penting ada salah satu sebab yang nanti yang kita akan bahas, maka sujudnya sebelum salam. Jadi sujud dulu, setelah misalnya innaka hamidum majid, kemudian kalau mau baca doa tasyahud akhir, kemudian sujud 2 kali,
kemudian assalamualaikum. Nah, kemudian kapan kita disunnahkan? Nah, karena kita tadi sudah mengatakan bahwa sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Maka pertanyaannya, kapan kita disunnahkan sujud sahwi? Jawabannya yang ada di kitab kita. Nah, yang pertama adalah kita disunnahkan sujud sahwi kalau kita meninggalkan sebagian dari ab'adus shalah. Nah, makanya kita bahas di pertemuan yang lalu ada ab'adus shalah atau sunnah-sunnah ab'ad. Nah, di sampingnya di situ ada ab'adus shalah, di antaranya tasyahud awal. Jadi kalau kita sholat meninggalkan tasyahud awal, maka sebelum salam kita disunnahkan sujud sahwi. Nah, kemudian jadi ab'adus shalah di sini maksudnya salah satu dari yang 7. Jadi ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu ada 7. Nah, di sini ada tasyahud awal, kemudian duduk tasyahud awal, kemudian ada sholawat untuk Nabi saat tasyahud awal, kemudian sholawat untuk keluarga Nabi saat tasyahud akhir, kemudian doa kunut, kemudian berdiri untuk doa kunut, kemudian sholawat dan salam untuk Nabi, keluarga dan sahabatnya saat doa kunut. Ya, kunut ini ya ada 2 kunut ya di dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama ketika sholat fajar. Ketika sholat subuh itu disunnahkan untuk sujud untuk kunut. Nah, kemudian ketika setengah akhir dari bulan Ramadan di sholat witir. Sholat witir malam 16 ya, 16, 17 dan seterusnya. Bukan jadi 1 sampai 15 sholat tarawih atau sholat witir dari hari pertama atau malam pertama sampai malam ke-15 itu belum ada kunutnya. Jadi mulai kunutnya itu setelah di hari atau di malam 16 ke akhir. Dan ini kesepakatan 4 mazhab. Ini kesepakatan 4 mazhab. Nah, berarti kunut di witir itu lebih kuat daripada kunut di subuh hari. Nah, karena ini 4 mazhab kunut di separuh akhir witir di bulan suci Ramadan. Adapun sholat subuh itu ada perbedaan pendapat. Nah, 2 mazhab mengatakan sunnah kunut di sholat fajar, 2 mazhab mengatakan tidak disunnahkan atau tidak dianjurkan kunut di sholat fajar. Hanafi dan Hambali ya tidak kunut, tapi Maliki dan Syafi'i kunut. Jadi dua-dua. Nah, jadi kita punya 4 mazhab, 2 yang mengatakan kunut, 2 yang mengatakan tidak kunut. Nah, tetapi kalau kita sholat di masjid ya ikuti saja imamnya. Kalau dia kunut ya kita kunut, kalau tidak ya tidak usah. Nah, intinya tidak usah saling menyalahkan. Intinya tidak usah saling menyalahkan gara-gara kunut. Kemudian di sini dikatakan meninggalkan sebagian dari ab'adus shalah. Yang banyak terjadi itu meninggalkan tasyahud awal. Jadi di rakaat kedua langsung berdiri. Nah, jadi mungkin kita nanti atau kita tatbik ya, kita praktek. Siapa yang mau maju nih? Jadi maju ke depan. 2 orang, bagusnya 2 orang. Ada imamnya, ada makmumnya, biar lebih jelas lagi. Nah, tafadhol. Khalid wa Amar. Nah, tafadhol. Nah, antum anggaplah kiblatnya mana? Sana. Berarti ini imamnya. Nah, ini imamnya. Anggaplah ini makmumnya. Gak apa-apa, anggap makmumnya banyak, jadi di belakang. Kalau satu kan di situ, di kanan, di sebelah kanan, sunnahnya di kanan. Nah, sekarang rakaat kedua, coba duduk. Nah, ini Robbik Firli. Ini rakaat kedua, Robbik Firli warhamni. Kemudian sujud. Antum juga ikut. Maunya sujud. Ini sujud. Nah, ini rakaat kedua. Ini sholat zuhur, anggaplah sholat zuhur. Nah, berarti kalau rakaat kedua
naik ke rakaat ketiga. Ini sujud kedua. Nah, coba. Harusnya kan duduk tasyahud awal. Tapi imamnya lupa, coba. Langsung berdiri, tidak usah duduk, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Ini tunggu dulu. Ini tunggu dulu ya. Nah, berarti ini kan ini lupa tasyahud awal. Kalau dia sudah berdiri, ini kalau balik duduk, ini kan tahu ini. Biasanya makmumnya subhanallah. Subhanallah. Kemudian ini takut sama makmumnya, akhirnya dia balik duduk lagi. Kalau dia kembali duduk, batal. Kenapa batal? Ya karena dia sudah masuk ke rukun. Dia sudah masuk ke rukun rakaat ketiga. Talab basa biruknin, sudah masuk ke rukun, dia hanya meninggalkan sunnah, bukan rukun. Maka ketika kembali, ini sholatnya batal, tidak boleh kembali. Jadi yang benarnya, kalau sudah berdiri lagi. Kalau sudah berdiri, ini mau subhanallah 100 kali, ini tidak boleh duduk. Satu masjid subhanallah, ini tidak boleh duduk. Nah, ini juga makmumnya sekarang. Makmumnya kalau sudah paham tidak usah subhanallah terus, langsung naik saja. Tidak usah ngeyel. Jadi kalau imamnya sudah berdiri tidak usah subhanallah, langsung naik. Ya kan? Tapi tidak semua orang paham. Nah, jadi imamnya karena dia sudah paham, makmumnya tidak mau naik-naik, dia bisa memberikan isyarat untuk bangkit seperti ini, tangannya seperti ini. Nah, maksudnya ayo naik gitu. Ayo naik. Nah, berarti ini makmum yang cerdas ini ketika imamnya sudah dilihat berdiri, dia tidak usah subhanallah lagi. Ya bolehlah subhanallah 1 kali supaya mengingatkan bahwa nanti kamu salah nanti sujud sahwi, tapi cukup sekali, tidak usah subhanallah. Nah, berarti ini berdiri. Sebagian makmum masih subhanallah. Nah, ternyata ini takut sama makmumnya, ini duduk. Ya kan? Berarti batal. Ini makmumnya yang sudah berdiri kan anggaplah sebagian berdiri, sebagian duduk. Yang sudah berdiri ini jangan ikut duduk. Kalau dia ikut duduk, batal juga. Apa sikapnya? Sikapnya ini sekarang mufaroqah. Keluar dari jamaah. Kalau ini kan sudah 2 rakaat, berarti dia berniat saya sudah tidak bermakmum dengan imam yang batal ini, karena tidak boleh kita bermakmum dengan imam yang batal. Maka dia keluar dari jamaah, di dalam hatinya mengatakan saya keluar dari jamaah gitu aja. Atau sekarang saya sholat sendiri, seperti orang masbuk, ibaratnya seperti itu. Kemudian dia lanjutkan tambah 2 rakaat. Jamaah yang ikut duduk lagi batal semua. Atau jamaah yang masih mengikuti imam yang batal ini batal semua juga. Nah, berarti yang ini dulu. Nah, ini apa tadi? Coba sujud lagi. Ini rakaat kedua tadi. Nah, ini yang lain. Coba berdiri. Lupa tasyahud awal. Coba berdiri. Berdiri. Nah, berdiri. Rakaat ketiga. Segini, gini. Ini berdiri dikit lagi. Anggaplah segini. Terus subhanallah. Ingat, ini kan belum berdiri. Kalau belum berdiri, boleh langsung duduk. Jadi kan tadi ada 2. Kalau sudah dekat dengan berdiri, ya berdiri. Kalau masih dekat dengan duduk, kemudian ingat atau diingatkan sama jamaah, maka bisa langsung duduk. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Ini kalau sholat sendiri atau jadi imam. Meninggalkan tasyahud awal. Nah, jadi makmumnya tadi paham. Nah, coba duduk. Coba duduk. Nah, praktek. Nah, coba sujud. Nah, Anda enggak kasih tahu ya cara yang benar gimana. Coba berdiri. Imamnya berdiri. Ini rakaat kedua ke rakaat ketiga. Allahu Akbar biar takbir biar makmumnya ingat. Allah. Subhanallah. Terus gimana Mas Amar? Terus gimana?
naik. Gini, ini yang benar. Ini yang benar. Berarti harus berdiri. Semua jamaah di masjid itu harus berdiri. Nggak usah nunggu imamnya duduk. Kenapa? Kalau ini duduk ya batal. Gitu. Nah, ini yang pertama. Ini tentang tasyahud awal. Nah, sekarang biar sekalian ya. Sebenarnya bukan di sini. Bukan abadus sholat. Sekarang rakaat keempat sholat zuhur, sujud. Harusnya tasyahud akhir. Kalau tadi meninggalkan tasyahud awal. Sekarang meninggalkan tasyahud akhir. Dia naik di rakaat kelima. Anggaplah seperti itu. Nambah rakaat kelima. Nah, jadi nambah 1 rakaat. Coba. Ini harusnya tasyahud akhir, tapi dia berdiri. Allahu Akbar. Coba Amar. Nah, berarti ini nambah 1 rakaat itu kalau sengaja batal. Kalau lupa tidak batal. Nah, ulang. Nambah rakaat kelima atau nambah 1 rakaat jadi 5 rakaat. Kalau dia yakin ini rakaat kelima, ini batal. Tapi kalau dia lupa mengira ini masih 4 padahal 5, tidak batal. Jadi bisa dikatakan kalau lupa dan yakin. Kalau yakin batal, kalau lupa tidak batal. Atau kalau sengaja batal. Nah, sekarang ini tahu, ini yakin, ini 5. Anggaplah ini lupa, ya kan berdiri dia. Tapi makmumnya semua tahu kalau ini sudah rakaat kelima. Nah, kalau seperti ini, makmumnya ini yakin 5. Kemudian tadi dia sudah belajar kalau sudah berdiri tidak boleh Akhirnya dia berdiri. Nih, anggaplah ini berdiri. Ini kalau berdiri dan yakin ini 5, ini batal. Ini tidak batal. Kenapa? Ini tadi lupa. Ini lupa, tidak yakin 5. Tapi kan makmumnya sudah yakin. Ini makmumnya sudah yakin 5, tapi masih ngikutin. Berarti yang batal yang mana? Makmumnya yang batal, imamnya tidak batal. Anggaplah sekarang dia duduk. Duduk lagi ya. Nah, subhanallah. Anggaplah subhanallah. Nah, setelah subhanallah tiba-tiba dia yakin. Berubah jadi ya yakin. Oh iya ini 5. Jadi berganti. Kalau sudah yakin ini 5, nah ini harus duduk. Beda sama yang tadi kan. Kalau tadi kan tidak bisa. Kalau sudah terlanjur berdiri tidak bisa duduk. Kalau sekarang ini namanya rukun batil atau rukun tambahan. Tidak boleh menambah 1 rakaat. Nah, maka ini harus duduk. Ketika dia sudah subhanallah dan dia sudah yakin, oh ini tambahan rakaat. Ini rakaat kelima, maka dia wajib turun. Makmumnya ini dia tidak boleh berdiri. Meskipun imamnya berdiri, ini tidak boleh berdiri karena ini sudah yakin ini rakaat kelima tadi. Berarti yang benar tadi ketika ini berdiri, ini subhanallah, ini duduk. Kemudian lanjut tasyahud. Seperti itu. Lanjut tasyahud. Kemudian nanti di akhir bisa sujud sahwi. Nah, misalnya contoh yang lain. Berdiri lagi, Afwan. Nah, sekarang ini berdiri. Ini masih yakin kalau ini 4. Masih yakin kalau ini 4. Yang ini bagaimana sikapnya? Sekarang imamnya tidak mau duduk. Ini kalau berdiri, tadi kita katakan apa, Pak? Berarti bagaimana sikap makmumnya? Ada 2 pilihan. Pilihan. Yang pertama, dia bisa mufaraqah. Apa tadi mufaraqah? Bisa. Keluar, memisahkan diri dari jamaah. Dia tasyahud sendiri, innaka hamidum majid, assalamualaikum sebelum imam tidak mengapa. Itu namanya mufaraqah. Karena dia tidak boleh mengikuti imam yang dianggap ini sudah batal. Menurut ini batal. Tapi karena ini tidak yakin ini 5, berarti ini tidak batal. Tapi makmumnya tidak boleh. Atau yang kedua, dia tetap tasyahud akhir. Ini tetap tasyahud akhir. Dia tidak keluar dari jamaah.
tapi dia nunggu ini. Nah, jadi ini rakaat kelima. Tapi menurut dia rakaat 4. Jadi lanjut ruku, setelah ruku langsung aja. Anggaplah ini 1 rakaat, ya kan? Sampai tasyahud akhir, sudah sujud 2 kali. Nah, ini belum salam-salam. Ini belum keluar tapi dia nunggu salam bersama imam. Jadi duduk aja terus. Imamnya gerak-gerak, dia duduk sampai akhir nunggu salam sama imam. Ini kan panjang berarti ini bacaannya. Panjang. Apa yang dibaca setelah innaka hamidum majid? Ya bisa baca doa. Baca doa. Ya biasanya hafalnya apa? Robbana atina fid dunya hasanah. Tidak hafal kecuali Robbana atina. Ya Robbana atina diulang sampai salam. Enggak apa-apa. Yang penting jangan diam. Yang penting jangan diam. Robbana atina fid dunya hasanah sampai dia assalamu alaikum warahmatullahi, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, baru ikut salam. Nah, ini pilihan kedua. Pilihan pertama tadi bagaimana? Mufaraqah, keluar. Jadi dia selesai lebih dulu daripada imamnya. Yang kedua, boleh selesai bareng sama imam, tapi dia tidak boleh naik. Dia hanya nunggu di duduk tasyahud. Nah, ini bisa dipahami. Jadi beda ketika imam itu meninggalkan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, jadi jangan disalahpahami, jangan disalahpahami. Oh, kalau sudah berdiri tidak boleh duduk. Kalau yang ditinggalkan itu tasyahud akhir 6 rakaat itu wajib duduk. Kalau tidak duduk malah batal. Kalau yang tadi di tasyahud awal, dia kalau sudah berdiri tidak boleh duduk. Kalau duduk batal. Kebalikannya. Nah, bisa dipahami nih. Nah, tafadhol, syukran. Nah, kemudian berarti sini meninggalkan sebagian dari ab'adus shalah atau sunnah ab'ad, termasuk meninggalkan tasyahud awal. Kalau meninggalkan sunnah hayat, tidak disunnahkan sujud sahwi. Pertemuan yang lalu kita bahas, di sana ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat, ya kan? Apa itu sunnah hayat? Selain rukun dan selain sunnah ab'ad, semuanya sunnah hayat. Jadi kemarin 2 pekan yang lalu kita bahas tentang rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? 13. Kalau mau dipisah tumakninanya berarti 17. Kalau mau digabung tumakninanya berarti jadi 13. 13, anggaplah 13. Rukun qalbi 1, rukun qauli 5, rukun fi'li 7. 7 tambah 5, 12, tambah 1, 13. Jadi 13 rukun sholat, ditambah 7 ab'ad sholat sunnah ab'ad, yang ini 7, berarti totalnya 20. 7 tambah 20. Selain dari yang 20 ini, itu semua masuk sunnah hayat. Apa contohnya? Bacaan i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Bacaan ruku, subhana rabbiyal azim. Bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la. Bacaan duduk di antara 2 sujud, rabbighfirli warhamni wajburni, dan seterusnya. Itu semua sunnah hayat. Kalau ada orang tidak baca bacaan sujud, tidak baca bacaan ruku, tidak duduk di antara 2 sujud, maka tidak disunnahkan sujud sahwi, karena dia hanya meninggalkan sunnah hayat, bukan sunnah ab'ad. Membaca surah atau membaca amin setelah waladhdallin hukumnya sunnah hayat, karena tidak ada di rukun, tidak ada di sunnah ab'ad. Membaca surah setelah amin, surah-surah pendek biasanya, itu juga sunnah hayat. Kenapa? Tidak ada di rukun, tidak ada di. Nah, maka kita hafal rukun, kita hafal sunnah ab'ad, selebihnya itu sunnah hayat. Kalau sunnah hayat yang ditinggalkan tidak disunnahkan sujud sahwi. Nah, ini yang pertama, meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika disengaja dan tidak membatalkan jika dilupa, atau jika ia lupa. Nah,
Apa contohnya? Jadi ada sesuatu yang membatalkan. Kalau kita mengerjakan dengan sengaja batal, kalau lupa tidak batal. Apa contohnya? Tadi ada, sebutkan saya satu contoh ketika kita praktek tadi ada. Kalau ini yakin sengaja ini batal, tapi karena dia tidak yakin atau lupa tidak batal. Apa tadi? Menambah rokaat. Menambah rokaat tadi. Yang imamnya tadi ke rokaat kelima. Itu kalau dia yakin sengaja itu batal. Orang yang nambah rokaat itu batal kalau sengaja. Tapi kalau lupa atau tidak sengaja, nah maka tidak batal. Nah ini yang dimaksud mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika disengaja. Kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja tidak batal. Contohnya tadi menambah rokaat. Sholat zuhur 4 rakaat ditambah jadi 5 rakaat. Berarti rakaat kelimanya ini, tambahan ini, kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja tidak batal. Makanya kita katakan tadi imamnya ya tergantung. Kalau ini keyakinannya 5, kemudian dia masih lanjut tidak mau duduk, batal. Tapi kalau dia masih berkeyakinan, tidak, ini bukan 5, ini 4. Berarti tidak batal imamnya. Tidak batal. Nah, itu arti daripada mengerjakan sesuatu yang membatalkan. Nah, kalau mengerjakan sesuatu tadi itu nambah ke rokaat kelima, ya kan? Rokaat kelima, lupa, kemudian dia turun. Berarti disunnahkan sujud sahwi. Yang tadi kita katakan, di akhir nanti sunnah sujud sahwi. Kenapa? Dia sudah nambah. Salatnya batal atau tidak? Nah, tidak, karena tidak sengaja. Kalau sengaja batal. Nah, apa contoh yang lain? Contoh yang lain, makan sedikit. Makan sedikit. Nah, kalau makan sedikit, kalau disengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Apa makan sedikit? Kalau makan banyak, mau sengaja tidak sengaja. Saya tidak sengaja, tapi makan banyak, tetap batal kalau makan banyak. Tapi kalau makan sedikit, pertanyaan pertama dulu. Makan itu boleh dalam sholat? Tidak boleh. Tapi kalau sedikit, kita rinci. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja, tidak batal. Kalau makan banyak, pasti batal. Mau sengaja, mau tidak sengaja. Saya lupa, tapi 1 panci. Nah, itu tetap batal. Itu tetap batal. Sekarang, misalnya nih, misalnya. Nah, dia sudah makan enak. Makan apa? Makan ayam ya, makan ayam. Ada sisanya di giginya. Apa namanya? Sisa dagingnya itu sisa-sisanya. Nah, dia tidak sikat gigi misalnya. Langsung sholat. Pas sholat itu keluar itu. Melilit. Kemudian dia mainin pakai lidahnya. Kemudian ditelan. Kalau itu sengaja, itu batal. Kalau tidak sengaja tiba-tiba ketelan, ini sholat toh. Nah, itu berarti tidak batal kalau tidak sengaja. Tapi kalau sengaja ditelan, batal. Itu namanya makan sedikit. Nah, jadi kalau ditanya apa hukumnya nelan sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita saat sholat, tergantung kondisinya. Kalau sengaja ditelan batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Apalagi ngomong, berbicara saat sholat, bisa atau tidak? Tidak bisa. Sama, hukumnya ngomong sama makan sama. Kalau sedikit ngomongnya, kalau sengaja batal, meskipun sedikit. Kalau sengaja ngomong di luar bacaan sholat ya, di luar bacaan sholat. Tapi kalau ngomong tidak sengaja, misalnya latah dia, ada apa gitu, ada suara-suara, kemudian dia ngomong gitu dalam sholatnya, tapi tidak banyak, tidak batal. Tapi kalau ngomongnya panjang, sudah bersabda di dalam sholat, ya kan panjang, sudah 1 halaman, itu mau sengaja tidak sengaja tetap batal. Nah, jadi intinya sama, makan atau berbicara itu hukumnya sama. Kita bagi makan sedikit sama ngomong sedikit. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau banyak, ngomong banyak, sama makan banyak,
mau sengaja tidak sengaja pasti batal. Nah, jadi ini yang dimaksud. Berarti apa contoh di nomor 2 ini? Mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika disengaja dan tidak membatalkan jika ia lupa. Yang pertama tadi, makan sedikit, berbicara sedikit. Kemudian tadi nambah rokaat misalnya, atau nambah rukun. Nambah rukun. Nah, sujudnya 3 kali misalnya. Nambah rukun atau rukunnya 2 kali dalam 1 rakaat. Atau salam misalnya. Nah, salam itu kan rukun. Anggaplah imamnya ini sudah selesai 4 rakaat sholat zuhur. Makmumnya ini masbuk 1 rakaat. Makmumnya masbuk 1 rakaat. Artinya apa? Kalau ini sudah salam berarti ini harus nambah 1 rakaat. Imamnya assalamualaikum, makmumnya juga salam, ya kan? Ah, ini makmumnya ikut salam, padahal dia belum selesai sholat. Harusnya dia berdiri, nambah 1 rakaat karena dia masbuk. Tapi karena lupa, tidak sengaja, tidak batal. Misalnya tiba-tiba imamnya assalamualaikum, spontan seperti itu, assalamualaikum. Ini saya masbuk tadi, ya kan? Kalau seperti itu lupa, salamnya lupa, tidak batal, ya kan? Tidak batal, langsung berdiri nambah 1 rakaat. Tapi kalau dia sengaja salam, padahal dia belum selesai sholat, baru 3 rakaat sholat zuhurnya, berarti batal salamnya tadi, karena sengaja nambah rukun. Nah, ini bisa dipahami ya. Karena terkadang kita ya seperti itu, ikut imam salam. Nah, jadi hukumnya bagaimana? Orang masbuk tapi salamnya bareng imam, hukumnya bagaimana? Tergantung. Ini nomor 2. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Nah, itu contoh-contoh yang kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja tidak batal. Nah, yang ketiga, memindahkan rukun qauli ke bukan tempatnya. Nah, kita murojaah. Kita ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli itu maksudnya ucapan, bacaan. Ada berapa rukun qauli? 5. Yang kita tuliskan ada 5 kemarin ya, ada 5. 3 di awal, 2 di awal, 3 di akhir. Yang pertama apa? Membaca takbiratul ihram. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga membaca bacaan tasyahud akhir. At-tahiyatu lillah sampai 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai situ. Kemudian membaca sholawat, minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad, minimalnya. Boleh lebih sempurna sampai innaka hamidum majid. Kemudian salam pertama, assalamu alaikum. Yang dimaksud dengan rukun qauli di sini, memindahkan rukun qauli di sini ke bukan tempatnya di sini, maksudnya apa? Yang dimaksud yang di tengah, selain yang pertama dan yang kelima. Yang pertama tadi apa? Ini kan 5. Kita kurangi yang pertama dan terakhir. Berarti kita mengeluarkan apa? Yang pertama tadi apa? Takbiratul ihram sama salam. Bukan ini. Yang dimaksud dengan rukun qauli di sini yang 3 ini. Karena ini ya pembuka sholat, ini penutup sholat. Yang dimaksud berarti sisa Al-Fatihah sama tasyahud atau sholawat di tasyahud akhir. Anggaplah Al-Fatihah dan bacaan tasyahud. Mudahnya seperti itu. Ada orang baca Al-Fatihah selain dalam keadaan berdiri. Atau pertanyaan sebelumnya, kapan kita membaca surah Al-Fatihah? Ketika berdiri. Ya kan? Tapi dia bacanya ketika ruku atau ketika dia sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau ketika duduk di antara 2 sujud, atau ketika i'tidal, atau ketika tasyahud akhir. Tiba-tiba Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Bukannya ini tasyahud. Karena apa? Pikirannya kosong. Nah, biasanya bacaannya lain. Bacaannya keluar jalur misalnya. Tiba-tiba dia baca Al-Fatihah ketika tasyahud akhir. Nah, atau kebalikannya. Ketika dia berdiri dia baca At-Tahiyatu
Ya kan? At-tahiyatu al-mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Atau ketika ruku, at-tahiyat, oh bukan ini bacaannya, ya kan? Subhana rabbiyal azim. Nah, itu yang dimaksud memindahkan rukun qauli. Berarti kesimpulannya, apa contoh daripada memindahkan rukun qauli ke bukan tempatnya adalah membaca Al-Fatihah pada ruku atau sujud. Yang penting bukan pada kondisinya, bukan pada tempatnya Al-Fatihah. Atau membaca tasyahud akhir bukan pada duduk tasyahud akhir. Maksudnya ketika berdiri baca tasyahud, atau ketika ruku baca tasyahud, ketika sujud baca tasyahud. Nah, itu juga disunnahkan baginya untuk sujud sahwi di akhir sholat sebelum salam. Nah, ini bisa dipahami nih sebab ketiga. Nah. Kemudian yang keempat, mengerjakan rukun fi'li dengan kemungkinan kelebihan. Nah, ini biasanya apa? Biasanya yang paling sering ini, nomor 4 ini. Contohnya apa? Mengerjakan rukun fi'li. Dengan kemungkinan kelebihan. Contohnya yang paling sering, ini rakaat ketiga atau 4. Was-was. Nah, berarti sekarang ragu. Orang ragu, ini 3 atau 4. Enaknya 4, ya kan? Enaknya 4. Tapi jangan ngambil 4. Enaknya 4 tapi jangan ambil 4. Ambil yang sedikit. Ambil yang 3. Antara 3 dan 4 yang mana lebih sedikit? Ya 3. Berarti buang yang ragu, buang yang 4 itu. Ya, kemudian wal yabni 'alal yakin. Ya, di dalam hadis dikatakan wal yabni 'alal yakin. Nah, kemudian dia membuang keraguannya, kemudian dia mengatakan ini baru rakaat ketiga gitu. Kemudian sudah hilangkan was-wasnya, 3, 4 itu hilangkan seperti itu, bilang aja ini 3 sudah selesai. 2 dan 3 berarti hilangkan 3, ambil yang 2, yakini yang sedikit, Al-yakinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Antara 3 dan 4, orang kalau ragu 3 dan 4, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, yang yakin yang mana? Yang yakin yang mana? Yang 3. Pasti 3, ya kan? Boleh lebih, boleh tapi sudah yakin ini pasti 3, tidak mungkin 2, karena kan kita ragunya antara 3 dan, berarti ragunya ini di keempat. Tinggalkan yang ragu ini, yang keempat ini, ambil yang yakin itu 3, yang sedikit itu. Nah, setelah itu kita ambil 3 yang sedikit, kemudian berarti kalau ini baru 3, sholat zuhurnya berarti harus nambah satu rakaat, 4 rakaat. Kemudian disunnahkan di akhir sebelum salam sujud sahwi. Makanya di sini dengan kemungkinan kelebihan. Karena kalau tadi 4 kemudian dia nambah berarti 5, ya kan? Ada kemungkinan 5 rakaat. Jadi rakaatnya itu antara 3 dan 4 tadi. 3 dan 4. Kita ambil yang sedikit. Kemudian kita nambah 1 jadi 4. Berarti ada kemungkinan dia sholatnya 4 rakaat atau 5 rakaat, ya kan? Kalau dia 5 rakaat diampuni. Kenapa? Ya sudah. Tidak yakin. Yang penting tidak yakin 5 rakaat tadi. Nah, ditutup dengan disempurnakan dengan sujud sahwi. Harusnya kan sholat itu 4 rakaat. Dia sholatnya 5 rakaat, tapi disempurnakan oleh sujud sahwi. Kalau misalnya dia benar-benar 4 rakaat, jadi kemungkinan kedua ini. Kemungkinan kedua berarti dia sudah benar sholat zuhurnya 4 rakaat. Kemudian ditambah sujud sahwi, ya kan? Tadi karena kan ragu. Sujud sahwi. Nah, ini sholatnya berarti sudah benar. Sujud sahwinya ini ibaratnya apa? Untuk mempermainkan, membuat marah setan. Targiman lis syayatin. Untuk mempermainkan. Karena yang menjadikan kita lupa itu ya setan. Nah, makanya dalam hadis dikatakan seperti itu. Nah, ini tentang sebab-sebab sujud sahwi. Nah, kita rangkum, kita ulang. Yang pertama, meninggalkan bagian dari sunnah ab'ad yang 7 itu disunnahkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang kedua, mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika disengaja dan tidak membatalkan jika
dilupa atau tidak sengaja. Contohnya makan sedikit, ngomong sedikit, atau apalagi tadi? Nambah rokaat atau salam sebelum waktunya, masbuk, ya kan? Kemudian dia salam bersama imam, padahal dia masbuk. Nah, kalau tidak disengaja ya tidak batal. Nah, kemudian yang ketiga memindahkan rukun qauli. Ini contohnya seperti apa tadi? Baca Al-Fatihah selain kondisi berdiri, maksudnya ketika ruku, sujud, nah, atau membaca tasyahud akhir, tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya pada selain duduk tasyahud akhir. Nah, kemudian yang terakhir mengerjakan rukun fi'li dengan kemungkinan kelebihan. Nah, sama, ini sujud pertama atau sujud kedua? Berarti ambil yang mana? Sujud pertama, ya kan? Sama saja. Nah, ini rakaat ketiga atau empat, ambil yang ketiga. Nah, sekarang kita sholat jamaah. Kita sudah mengetahui tadi hukum sujud sahwi itu sunnah. Sekarang kita sholat berjamaah, imamnya sujud sahwi, padahal kita itu tidak tahu ini kenapa dia sujud sahwi. Perasaan kita tidak ada kesalahan, tidak ada sebab-sebab ini. Ya boleh jadi dia melakukan kesalahan, memindahkan rukun qauli, ya kan tadi baca Al-Fatihah ketika tasyahud, ya. Siapa yang tahu? Akhirnya karena dia melakukan sebab atau salah satu di antara sebab-sebab sujud sahwi, makanya dia sujud sahwi, imamnya sujud sahwi. Padahal makmumnya tidak ada kesalahan, tidak melakukan sebab-sebab ini. Nah, bagaimana sikap makmum? Apakah tetap sujud atau apakah tidak sujud atau sujud bersama imam? Maka jawabannya sujud bersama imam. Meskipun dia tidak ada kesalahan, kalau imamnya sujud sahwi, dia harus sujud sahwi. Kalau tidak ikut, batal. Meskipun dia ini salah apa? Ya boleh jadi makmumnya tidak apa-apa, boleh jadi makmumnya tidak salah, tapi imamnya yang ada kekurangan di dalam sholatnya, melakukan sebab atau salah satu di antara sebab-sebab ini. Maka intinya kalau imamnya sujud sahwi, makmumnya mau tahu kesalahan tidak tahu kesalahan tetap wajib ikut sujud sahwi bersama imam. Nah, kebalikannya gimana kalau kebalikannya? Nah, sekarang imamnya tidak mau sujud sahwi. Anggaplah tadi meninggalkan tasyahud awal. Tidak tasyahud awal, berarti kan ada sebab untuk melakukan sujud sahwi. Tapi imamnya tidak mau sujud sahwi. Bagaimana sikap makmum? Nah, pertanyaannya. Kalau dia sujud, imam belum selesai sholat, batal. Imamnya baru assalamu, ya kan? Kemudian dia sujud. Oh, imamnya ini tidak benar, belum belajar. Akhirnya makmumnya sujud, imamnya tidak sujud, makmumnya batal karena dia menyelisihi imam. Tapi kalau misalnya imamnya sudah selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sudah selesai kan? Kalau imamnya sudah selesai sholat, kira-kira kalau kita masbuk itu nambah 1 rakaat, itu sholat sendiri atau sholat jamaah? Sholat sendiri kan? Setelah imam itu sudah salam itu, kita nambah 1 rakaat itu, kita masbuk 1 rakaat. Ketika kita nambah 1 itu kira-kira masih terikat imam atau tidak? Sudah tidak. Makanya orang masbuk itu ya berbeda-beda gerakannya. Ya, karena sholat masing-masing, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang bersamaan. Maka sama. Ketika imamnya sudah assalamualaikum, makmumnya mau sujud sahwi bisa. Kenapa? Karena sudah selesai, imamnya sudah selesai. Tapi kalau imamnya belum selesai salam, dia sujud, batal. Karena masih ngikut imam. Namanya masih ngikut imam. Tetapi ketika dia sudah tidak ngikut imam, dia mau sujud sahwi, ibaratnya dia sudah sholat sendiri, itu bisa sujud sendiri.
Kenapa? Ya tadi saya ninggalin tasyahud awal. Berarti kan dianjurkan sujud sahwi. Bagaimana sholat imamnya tadi yang tidak sujud sahwi? Sah atau tidak? Ini kan tadi imamnya tidak tasyahud awal, tapi tidak sujud sahwi. Sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Karena sujud sahwi itu bukan rukun, bukan wajib. Hukumnya sunnah. Apa artinya sunnah? Tidak membatalkan sholat. Tadi makmumnya, anggaplah dia tidak sujud sahwi juga, salam sama imam, sah atau tidak? Sah juga. Tapi kalau dia sujud sahwi, sah juga. Tapi dia dapat pahala tambahan. Namanya pahala sujud sahwi. Nah ini bisa, saya ulang. Yang pertama, imamnya sujud sahwi. Makmumnya, sikap makmumnya bagaimana? Sujud atau tidak? Sujud. Kalau imamnya sujud, makmumnya tidak sujud, hukum sholat makmumnya bagaimana? Batal. Ini sudah selesai. Ini kondisi pertama. Sekarang kita balik. Imamnya tidak mau sujud. Imamnya tidak mau sujud sahwi. Padahal tadi ninggalin tasyahud awal misalnya. Dia langsung innaka hamidum majid misalnya baca doa. Kemudian assalamualaikum. Nah ini karena dia tahu tadi kita ninggalin tasyahud awal. Kalau dia sebelum berakhir sholatnya imam dia sujud sahwi, hukum sholatnya? Kenapa? Karena dia masih Tapi kalau ini sudah selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sudah selesai. Artinya sholatnya ini sisa sendiri, sholat sendiri. Bisa sujud sahwi atau tidak? Nanti bisa milih. Mau sujud ya boleh, tidak sujud ya boleh. Nah ini bisa dipahami. Sekarang poin yang terakhir tadi tentang duduknya. Jadi dalam sholat itu kan ada namanya duduk tawarruk, ada namanya duduk iftirosh. Nah, kapan kita duduk iftirosh? Nah, begini. Kaidahnya seperti ini aja, biar lebih mudah. Tasyahud awal ya benar. Tapi kalau mau lebih tepat lagi, kalau tasyahud awal, kalau duduk iftirosh itu ya seperti ini. Ini namanya iftirosh. Yang biasa duduk tasyahud awal itu namanya iftirosh. Ini namanya tawarruk. Yang tasyahud akhir, ini namanya tawarruk. Ini tawarruk, ini iftirosh namanya. Nah, kapan kita duduk seperti ini dan kapan kita duduk seperti ini? Biasakan sholat subuh kita melihat sholat subuh ada yang seperti ini karena 2 rakaat. Nah, itu duduk tasyahud apa itu kalau sholat subuh? Awal atau akhir? Akhir. Sholat subuh tidak ada tasyahud awal, ya kan? Sholat subuh tidak ada tasyahud awal. Nah, dalam mazhab Syafi'i kaidahnya cukup mudah. Kapan kita duduk seperti ini dan kapan kita tawarruk? Kalau setelah duduk itu ada salam, assalamualaikum maksudnya, mau salam, berarti itu tawarruk. Kalau mau salam berarti duduknya tawarruk. Kalau setelah duduk itu bukan salam, berarti dia iftirosh. Itu aja patokannya. Anggaplah tadi, ini imam saya masbuk. Ini tasyahud akhir. Berarti kalau tasyahud akhir setelah duduknya itu berarti salam. Kalau salam berarti imamnya duduknya tawarruk. Karena saya belum mau salam, karena saya masbuk, ya kan? Berarti saya iftirosh. Kenapa saya iftirosh? Saya tidak seperti ini. Kenapa? Karena saya belum mau salam. Saya masih mau nambah karena masuk. Imamnya tawarruk, makmumnya iftirosh. Itu patokannya. Sekarang, apa hubungannya kaitannya dengan sujud sahwi tadi? Apa kaitannya dengan sujud sahwi? Nah, kaitannya dengan sujud sahwi tadi, anggaplah ini kita imamnya mau sujud sahwi. Imamnya mau sujud sahwi karena misalnya tadi meninggalkan tasyahud awal. Tidak tasyahud awal berarti dianjurkan sujud sahwi. Ketika dia tasyahud akhir, ya kan? Sujud, ini sujud, kemudian duduknya itu mau sujud sahwi, tapi ini mau
Duduk tasyahud akhir. Duduknya itu tawarruk atau iftirosh dengan kaidah tadi. Ini tasyahud akhir, tasyahud at-tahiyatu al-mubarakatu, ya kan? Nah, sekarang iftirosh atau tawarruk. Kenapa iftirosh? Karena belum mau salam. Setelah duduk ini mau sujud. Bawahnya. Setelah ini kan mau sujud dua kali. Berarti duduknya ini seperti ini. Meskipun ini tasyahud akhir, tapi karena setelah duduk ini bukan salam, maka duduknya seperti ini. Nah, ini yang kurang ya, orang tahu seperti ini. Karena intinya tasyahud akhir ya begini. Tasyahud awal ya seperti ini. Ya kan? Tidak seperti itu. Kaidah lebih tepatnya, kalau setelah duduknya salam, tawarruk. Kalau tidak mau salam, jangan tawarruk. Tapi kalau tawarruk itu tidak sampai membatalkan. Ini lebih ke yang afdol, yang lebih utama. Nah, ini orang mau tawarruk dari awal seperti ini pun ya tidak mengapa. Duduk di antara dua sujud, duduknya seperti ini pun sebenarnya tidak mengapa. Kita berbicara tentang afdol. Sekarang, berarti sekarang at-tahiyatu innaka hamidum majid. Anggaplah sudah selesai. Innaka hamidum majid. Dia sujud sahwi. Nah, ini sujud sahwi yang pertama, kemudian bangun. Duduknya masih seperti ini. Kenapa? Karena masih mau sujud. Ya kan? Rabbi gfirli warhamni wajiburni. Kemudian setelah itu sujud lagi. Kan sujud sahwi dua. Ya kan, kemudian sujud lagi subhana rabbiyal a'la atau subhana man la yanamu wa la yasum. Setelah sujud yang kedua baru seperti ini. Karena setelah ini langsung salam. Berarti duduk tawarruknya itu setelah sujud sahwi yang kedua. Nah, ini bisa dipahami. Nah, jadi nanti tidak usah bingung. Ini duduknya iftirosh, apalagi kalau masbuk. Kalau masbuk berarti ya seperti ini. Karena belum mau salam. Ya kan? Jadi nanti potongan ini sudah mau salam. Kalau mau salam berarti seperti ini. Kalau belum mau salam, masih mau sujud sahwi, berarti seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan duduknya. Nah, ini kita mungkin cukupkan sekian. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut. Nah, nastatim bidoa kafaratil majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.